Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran akidah pada kelas 4 ini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sekarang sudah kelas 4 ya. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kalian lebih semangat belajar dan lebih semangat ya dalam nanti mengamalkan ilmu ya yang telah diajarkan oleh para asatidzah semuanya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Di pelajaran akidah kelas 4 ini akan belajar bersama dengan saya ya, insyaallah pada semester yang pertama. Nah, saya Abu Yusuf Wahyono ya. Nah, mungkin sudah kenal semuanya. Di akidah kelas 4 kita akan mempelajari, di sini ada pelajaran ada 7 ya. Yang pertama tentang hikmah penciptaan makhluk, kemudian tentang ibadah, tentang tauhid dan juga bagian-bagian tauhid. Nah, barakallahu fikum. Ini dari antara pelajaran yang akan kita pelajari di semester yang pertama. Baik, kita langsung ke pelajaran yang pertama, yaitu tentang hikmah tentang penciptaan makhluk ya. Hikmah penciptaan makhluk atau tujuan diciptakannya makhluk. Nah, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tujuan terbesar dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, ini adalah perintah Allah yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah ya dalam beribadah atau mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, Az-Zariyat ayat yang ke-56. Ibadah di sini maknanya adalah mentauhidkan Allah. Kemudian ya, mentauhidkan Allah adalah perintah yang terbesar. Kemudian larangan terbesar itu adalah syirik ya. Jadi lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik adalah engkau beribadah kepada Allah tapi juga engkau beribadah kepada selain Allah. Ya, engkau beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Jadi menduakan Allah. Ya, seperti orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka dalam keadaan aman, mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka. Tetapi ketika mereka dalam keadaan takut, mereka berdoa hanya kepada Allah. Inilah orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang musyrikin Quraisy itu ya menyembah Allah juga, tetapi dia juga menyembah kepada selain Allah. Nah, inilah ya disebut dengan orang-orang musyrik. Kemudian dosa terbesar adalah syirik. Ya, pelaku kesyirikan disebut orang musyrik. Ancaman bagi orang-orang musyrik adalah Allah akan mengharamkan padanya surga dan mereka kekal di dalam neraka ya jika mereka tidak bertobat. Maka dari itu ya, untuk kita semuanya ya harus membenci kesyirikan dan menjaga diri agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan ya, karena dosanya sangat besar ya. Syirikan itu kekal di dalam neraka jika dia tidak bertobat ya selama hidupnya. Oke, barakallahu fikum. Nah, sekarang contoh-contoh kesyirikan ya yang kadang kita dapati di sekitar kita. Yang ini tidak untuk dicontoh. Yang pertama adalah diantaranya menyembah berhala seperti ini ya, beribadah kepada batu-batu atau tempat-tempat keramat. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang nyata-nyata ya ada, dan ini harus kita jauhi. Jangan sampai kita ya ikut dengan mereka. Kemudian juga ada berdoa kepada kuburan. Nah, di sini ya berdoa kepada kuburan. Jadi menyembah kepada kuburan ini juga bentuk kesyirikan. Kemudian ini yang jelas ya, menyembah patung ya, patung disembah ya, kan tidak masuk akal ya, patung yang tidak bisa ngapa-ngapain kok disembah, iya enggak. Nah, ini ada contoh-contoh ya perbuatan-perbuatan
kesyirikan yang ada ya, yang kita dapati di zaman ini. Nah, barakallahu fikum. Kita harus tahu dan kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan seperti ini. Karena jika mereka tidak bertobat, maka kekal di dalam neraka dan amal ibadahnya di dunia itu tidak ada gunanya. Nah, tapi barakallahu fikum. Ini saja dulu di pelajaran pertama ya, tentang hikmah penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan tadi lawan dari tauhid adalah kesyirikan, sehingga larangan terbesar adalah syirik. Baik, kita harus menjaga diri dan keluarga kita masing-masing dari perbuatan dosa kesyirikan ini. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.